Assalamualaikum teman-teman. Hari ini bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, untuk yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah dan menjadi penggugur dosa-dosa ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang konsep autofagi ya teman-teman. Jadi kita bahas dulu apa arti dari autofagi ya. Jadi autofagi berasal dari kata auto yang artinya sendiri dan fagi yang memiliki arti makan. Dengan kata lain, autofagi adalah proses ketika sel-sel pada tubuh kita mengeluarkan racun dan menggantikan racun-racun dengan memperbaiki diri mereka sendiri. Autofagi berasal dari bahasa Yunani yang berarti memakan diri sendiri. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Christian de Duve sekitar tahun 50 tahunan yang lalu ya. Proses autofagi mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan sel dan memperpanjang hidup sel, terutama dalam kondisi stres. Autofagi sendiri berperan sebagai mekanisme respons terhadap stres untuk memproteksi sel kanker dari suplai nutrisi yang rendah atau efek terapeutik. Nah, berapa jam untuk puasa autofagi? Misalnya untuk intermittent fasting itu 16/8, artinya 16 jam hanya air putih atau kopi atau teh dari makan malam. Lalu waktu makan siang sampai makan malam itu dijadwalkan ya. Jadi berlangsung ada 8 jam. Ketika berpuasa, tubuh tidak mendapatkan asupan makanan selama berjam-jam dan membuat sel-sel tubuh menjadi kelaparan. Nah, di saat inilah proses autofagi bekerja untuk menghancurkan sel-sel yang sudah rusak dan menggantinya dengan yang baru. Nah, dari konsep autofagi tersebut bisa meningkatkan detoksifikasi dan autofagi distimulasi dengan puasa. Nah, dari sini konsep autofagi bisa dihubungkan dengan sistem metabolisme tubuh. Ketika kita terganggu dengan sistem metabolismenya, bisa dilakukan dengan puasa. Metabolisme adalah proses yang diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi dari makanan yang masuk. Pada makanan terdapat protein, karbohidrat, dan lemak. Bahan kimia yang terdapat di dalam sistem pencernaan mampu memecah makanan tersebut menjadi energi tubuh. Metabolisme merupakan rangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam sel-sel mengubah zat gizi menjadi energi. Energi inilah yang membuat tubuh dapat menjalankan fungsi-fungsi dasarnya untuk bertahan hidup. Nah, apa yang terjadi jika metabolisme tidak bekerja dengan baik? Nah, akan terjadi gangguan yang disebut gangguan metabolisme. Nah, gangguan metabolisme ini membuat tubuh tidak dapat mencerna jenis lemak tertentu dengan baik. Lemak akhirnya menumpuk dan menyebabkan pembengkakan pada hati, sumsum tulang, jaringan tulang, dan limpa. Nah, ada lagi dari sisa metabolisme protein ya, yaitu amonia. Amonia merupakan zat sisa dari perombakan protein melalui tahapan transaminasi dan deaminasi yang menghasilkan senyawa asam karboksilat dan amonia. Nah, kalau begitu metabolisme yang baik seperti apa? Nah, sistem metabolisme yang baik berarti sirkulasi darah dalam tubuh yang juga lancar, sehingga sel darah putih pun juga bekerja dengan optimal.
Kerja sel darah putih ini akan optimal bila metabolisme tubuh naik, sehingga tubuh kita terhindar dari bakteri dan virus jahat penyebab berbagai penyakit. Nah, disinilah kita perlu adanya konsep autofagi sebagai detox. Nah, autofagi adalah proses menghilangkan benda-benda yang tidak diinginkan tubuh, baik itu sel yang rusak ataupun benda asing seperti bakteri patogen. Autofagi dimulai saat sel memberi tanda pada benda yang tidak dikenal atau rusak. Dapat berupa protein, karbohidrat, lemak, DNA atau RNA. Setelah diberi tanda, kemudian sel tersebut akan diselubungi seluruhnya dengan membran seperti dibungkus plastik sampah. Hasil dari proses ini dikenal dengan autofagosom. Nah, autofagosom itu kemudian bertemu dengan lisosom, kantung yang berisi enzim pencerna. Autofagosom dan lisosom bercampur lalu konten asing tadi dicerna. Bagian yang bisa dipakai disimpan dan yang tidak bisa dipakai dibuang keluar tubuh. Nah, proses ini mirip dengan detoksifikasi. Detoksifikasi sendiri mempunyai artian membuang racun secara alami dari tubuh. Autofagi membuang sel yang tidak berguna, dapat berupa racun maupun tidak, lalu mencerna kembali komponen-komponen yang masih berguna dari sel tersebut. Alhamdulillah, Islam telah mengenalkan sistem autofagi sejak awal dan sangat sempurna, yaitu puasa. Jika konsep metabolisme burden telah menyebar di sebagian besar manusia yang berdampak pada kerapuhan imunitas, maka puasalah jalan keluarnya, insya Allah. Islam sudah mengenalkan bahkan sebuah syariat adanya puasa wajib selama sebulan, yaitu puasa Ramadan. Selain itu ada juga puasa sunnah Senin Kamis, puasa Nabi Daud, dan puasa 3 hari dalam sebulan. Ada beberapa riset puasa 3 hari dalam sebulan yang Masya Allah hasilnya sangat bagus, dan bahkan ada riset oleh ilmuwan bahwa lanjutan dari puasa 30 hari di bulan Ramadan itu yaitu dilanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal ternyata sangat sempurna dari tingkat detoksifikasinya. Maka benarlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa puasa 6 hari bulan Syawal sama dengan puasa selama setahun penuh. Masya Allah, tabarakallah. Nah, di sini ada informasi tentang manfaat puasa bagi otak. Nah, dalam keadaan kondisi normal, glukosa digunakan hasil energi utama dan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Nah, ketika kondisi berpuasa, nah ini jika contohnya puasa yang berkepanjangan ya, itu tidak diperbolehkan ya karena ada waktu-waktu tertentu ya. Jadi itu tidak sahurnya. Di dalam Islam kan kita disunahkan untuk sahur ya. Nah, untuk menyimpan cadangan karbohidrat dan protein. Nah, ketika pada suatu saat kita tidak sahur, itu tubuh akan memproses simpanan-simpanan zat gizi yang ada di dalam tubuh. Nah, itu ada misalkan lemak. Nah, itu akan terjadi metabolisme lemak di dalam hati. Nah, yang disebut adalah ketosis. Ketosis itu adalah proses metabolisme yang normal ya, jadi tidak berbahaya. Kondisi ini terjadi saat tubuh kekurangan karbohidrat untuk dibakar menjadi energi. Sebagai gantinya, tubuh akan membakar lemak untuk mencukupi kebutuhan energinya. Proses metabolisme lemak ini akan menghasilkan senyawa yang disebut keton. Nah, kemudian terbentuklah keton sebagai sumber energi utama bagi otak.
Nah, kemudian yang terjadi pada otak saat berpuasa. Nah, saat berpuasa, tubuh akan merangsang proses autofagi, yaitu tubuh mendaur ulang sel yang sudah tidak berfungsi dan minyak. Dan saat berpuasa, hormon lapar yang disebut grelin menstimulasi proses autofagi pada otak. Nah, ketika banyaknya sel yang tidak berfungsi dalam otak seiring bertambahnya usia itu memicu terjadinya penyakit Alzheimer ya. Jadi pada orang tua itu pada umumnya terjadi kepikunan ya yang disebut Alzheimer. Tapi dengan berpuasa penyakit ini dapat dicegah dengan proses autofagi pada otak. Nah, hikmahnya dari puasa itu salah satunya adalah bisa mencegah penyakit Alzheimer, yaitu kepikunan ya salah satunya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini juga ada autofagi dan puasa berkala. Penemuan Ohsumi membawa paradigma baru dalam pemahaman kita bagaimana sel mendaur ulang isinya dengan mekanisme autofagi yang penting dalam proses fisiologis, yaitu adaptasi terhadap kelaparan atau respons terhadap infeksi. Autofagi ini sudah dibahas ya tadi ya. Autofagi berasal dari kata auto yang artinya sendiri dan fagi artinya memakan. Nah, ini sudah kita bahas di depan tadi ya, teman-teman. Penelitian ini menunjukkan manfaat puasa berkala terutama untuk sel-sel tubuh kita, karena ketika tubuh kita mengalami autofagi itu dikendalikan oleh banyak sel ya, yaitu ada 15 gen. Ini adalah penelitian oleh Yoshinori Ohsumi pada tahun 2016 ya, peraih Nobel Prize in Psychology of Medicine. Nah, Masya Allah, tabarakallah, itu adalah manfaat puasa ya. Kalau dalam agama Islam kita mengenal puasa. Nah, konsep autofagi itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita ya. Jadi sering-seringlah kita untuk berpuasa ya teman-teman. Seperti kita ketahui bahwa puasa wajib itu ada di 30 hari di dalam 1 tahun ya, dan ada juga puasa sunnah yang lainnya ya. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalani ibadah puasa tersebut ya, karena sangat menyehatkan tubuh kita sendiri ya. Masya Allah, manfaatnya luar biasa ya, Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu saja teman-teman yang ingin saya bagi kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf juga jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.